Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan juga teman saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Dan di sini dengan kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Steven Christian dengan NIM 242410102029, dan juga Danang Rizky Ramadan dengan NIM 242410102035, dan juga MA Safal Azhar dengan NIM 242410102049, dan juga saya sendiri Rido Rizky Prasetyo dengan NIM 242410102055, dan juga yang terakhir ada Hafidul Mufid Hidayat dengan NIM 242410102095. Ini saya akan menjelaskan mengenai soal kedua, yaitu subnetting IPv4. Langsung saja menuju ke soalnya. Nah, di sini pada soal dijelaskan bahwa mengenai studi kasus, yaitu Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember baru saja membangun lab komputer baru dengan bentuk sebagai berikut, dengan alamat IP 192.168.70.1 dengan traffic 24. Nah, pada gedung di Fasilkom, gedung A itu memiliki 3 lantai. Untuk lantai pertama itu dapat menampung sebanyak 150 komputer. Kemudian di lantai kedua dapat menampung 30 komputer. Kemudian lantai ketiga itu dapat menampung 10 komputer. Nah, di sini tugas kami yaitu menentukan net ID, net mask, jumlah host, dan juga range IP yang digunakan pada tiap-tiap jaringan. Oke, langsung saja ke jawabannya. Nah, di sini awal pada lantai pertama yaitu dapat menampung 150 komputer. Tahap awal subnetting yaitu kita menentukan kebutuhan host terlebih dahulu. Nah, di sini dikarenakan perangkat awalnya itu 150, nah itu pada subnetting harus ditambahkan 2, ya, yang hasilnya 152. Mengapa? Dikarenakan dalam subnetting itu harus ada 2 alamat IP tambahan, yaitu sebagai network dan juga satu sebagai network dan juga satu sebagai broadcast. Maka dari itu, kebutuhan host itu sebanyak 152 IP. Setelah kita menentukan kebutuhan host, itu kita menentukan berapa banyak bit host yang diperlukan. Nah, di sini kita menggunakan rumus 2 pangkat n. Nah, di sini kita menggunakan 2 pangkat 8 yang hasilnya dapat menampung 256 host. Mengapa kok tidak 2 pangkat 7 atau 2 pangkat 9? Dikarenakan apabila kita menggunakan 2 pangkat 7, itu hasilnya 128, yang dimana ini adalah kurang dari kebutuhan host yang telah ditentukan tadi sebanyak 152. Maka dari itu bit host yang cocok adalah 2 pangkat 8 sebanyak 256 host. Nah, setelah kita menentukan bit hostnya yaitu 2 pangkat 8, selanjutnya kita menentukan subnet mask. Pada subnet mask ini dikarenakan IPv4 itu terdapat 32 IP, dan di sini kita telah menggunakan 8 IP sebagai bit host. Maka dari itu kita menggunakan 32 min 8 dan hasilnya 24. Atau di sini pada lantai 1 ini kita menggunakan jaringan dengan traffic 24. Nah, selanjutnya ketika telah menentukan traffic dan juga banyak host dan juga kebutuhannya, itu menentukan netmask. Pada traffic 24, netmask yang digunakan adalah 255.255.255.0. Selanjutnya kita menentukan net ID. Nah, pada net ID sendiri itu menggunakan alamat IP 192.168.70.0, nah, di mana ini berguna sebagai subnetting. Nah, pada subnetting ini itu hanya boleh dipakai oleh net ID ini sendiri. Maka dari itu pada IP 192.168.70.0 itu tidak boleh digunakan oleh perangkat komputer. Nah, selanjutnya kita menentukan range IP atau berapa banyak range yang dapat dipakai perangkatnya. Di sini
karena tadi titik 0 itu telah digunakan sebagai network atau subnettingnya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk range-nya sendiri menggunakan sebesar 192.168.70.1 hingga 192.168.70.254, yang artinya di sini range IP yang dapat digunakan oleh perangkat itu mulai dari titik 1 hingga titik 25. Contohnya semisal pada di sini kan ada 150 komputer. Nah, itu untuk komputer pertama itu menggunakan alamat IP titik 1. Kemudian alamat komputer kedua itu dapat menggunakan alamat IP titik 2 dan seterusnya hingga titik 254. Nah, selanjutnya yaitu broadcast. Nah, broadcast ini digunakan untuk menyampaikan pesan kepada perangkat IP-nya. Dan di sini menggunakan IP 192.168.70.25. Kemudian untuk lantai kedua yaitu sebesar 30 komputer. Nah, di sini sama seperti nomor 1 tadi, di sini awalnya kita menentukan kebutuhan atau berapa banyak hostnya, dan di situ kan terdapat 2 IP tambahan sebagai network dan juga broadcast, maka sama ditambahkan 2, yang awalnya 30 ditambah 2 hasilnya 32. Selanjutnya di sini kita menggunakan menentukan bit host yang diperlukan, yaitu dengan rumus 2/n. Di sini menggunakan 2/5 yang hasilnya 32 host. Sama seperti tadi, jika kita menggunakan 2/4 yang dimana itu hasilnya 16, dan itu tidak mencukupi jumlah minimal dari komputernya itu sendiri. Maka dari itu kita menggunakan 2/5. Nah, selanjutnya kita menentukan subnet masknya. Di sini sama seperti lantai 1 tadi. Di sini kita menggunakan subnet 32 dikurangi jumlah bit host yang telah dipakai yaitu 5, yang dimana 32 dikurangi 5 hasilnya 27. Artinya pada lantai 2 ini itu menggunakan prefix 27. Selanjutnya menentukan netmask. Di sini netmask dari prefix 27 yaitu 255.255.224. Lalu untuk net ID-nya sendiri itu menggunakan 192.168.71.0. Di mana di sini sama seperti awal tadi, yaitu hanya bisa digunakan oleh network atau subnetnya sendiri. Kemudian range IP itu sama, yaitu range antar berapa yang dapat dipakai oleh komputernya atau perangkatnya. Di sini untuk range-nya sendiri yaitu 192.168.71.1 hingga 192.168.71.30. Kemudian dengan broadcast 192.168.71.31. Selanjutnya adalah lantai 3. Pada lantai 3 ini dapat menampung sebanyak 10 komputer. Nah, di sini untuk kebutuhan hostnya sendiri sama seperti tadi, yaitu ditambah 2 sebagai network dan juga broadcast, yang berarti minimal kebutuhan host awal yaitu 12. Kemudian kita menentukan bit hostnya yaitu 2/4 yang hasilnya 16, yang dimana jika kita menggunakan 2/3 yang dimana hasilnya itu 8, itu tidak mencukupi kebutuhan host awalnya yaitu 12. Maka dari itu menggunakan 2/4 atau bit host 4. Di sini sama seperti nomor 1 2 tadi, prefix yang digunakan yaitu 32 min 4. 4 ini dari bit hostnya, yang berarti di sini kita menggunakan prefix 28 untuk lantai 3. Kemudian pada prefix 28 itu menggunakan netmask 242.255.255.240 dengan net ID atau subnet 192.168.71.32. Lalu dengan range
antar range IP yaitu 192.168.71.33 hingga 192.168.71.46. Lalu untuk broadcast-nya yaitu menggunakan IP 192.168.71.47. Nah, kesimpulannya pada nomor 2 ini, untuk lantai 1 itu dengan net ID 192.168.70.0 yang ini dan juga netmask 255.255.255.0 dengan prefix 24 dan dapat dan juga banyak host yang dapat dipakai yaitu 254 perangkat. Lalu untuk range IP-nya sendiri antara titik 1 hingga titik 25 dan juga menggunakan broadcast 192.168.70.1. Dan untuk lantai 2 sendiri itu menggunakan net ID 192.168.71.0 dan juga netmask 255.255.254 dengan prefix atau CDR sebesar 27 dan juga host yang dapat dipakai yaitu 30 buah atau perangkat. Dan juga untuk range IP-nya yaitu sendiri antara titik 1 hingga titik 30. Lalu dengan broadcast 192.168.71.31 dan juga untuk lantai 3 menggunakan net ID 192.168.71.32 dengan netmask 255.255.255.240 dengan prefix sebesar 28 dan juga host yang dapat dipakai adalah 14. Lalu untuk range IP-nya sendiri di antara titik 31 hingga titik 46 dan juga broadcast 192.168.71.47. Lalu untuk nomor 3 sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan soal 3, yaitu subnetting IPv6. Soalnya yaitu jika suatu perusahaan menyewa alamat 2001 ACAD 1234 48 kemudian ingin membagi ke dalam 5 jaringan kecil. Bagaimana alokasi alamatnya setiap subnet dengan menggunakan bit geser? Jawabannya yaitu yang pertama perhitungan dan alokasinya. Dibutuhkan minimal 5 subnet. Cari jumlah bit n dengan 2, pangkat n lebih dari sama dengan 5, jadi n nya sama dengan 3. Lalu CDR awalnya yaitu 48. CDR setelah subnetting 51 karena 48 tambah 3 sama dengan 51. Jadi 8 subnet yang dihasilkan dengan CDR 51. Jadi seperti ini. Untuk IPv6 prefixnya 2001 yang subnet ke 0 nya 2001 ACAD 1234.00.00 CDR 51. Lalu yang subnet 1 dari 2001 ACAD 1234.02.00.51. Lalu yang subnetting kedua 2001 ACAD 1234.04.00.51. Lalu yang subnetting ketiga 2001 ACAD 1234.06.00.51 CDR-nya. Lalu subnetting keempat 201 ACAD 1234.08.00. Yang kelima 201 ACAD 1234 0A00. Lalu subnetting ke-6 ada 201 ACAD 1234 0C00. Lalu yang ketujuh 201 ACAD 1234 0E00. Sekian, terima kasih.